Pemirsa, kuasa hukum Tom Lembong membeberkan 5 poin kesalahan Kejaksaan Agung yang menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Selain diduga tidak disertai bukti permulaan yang cukup, Kejaksaan Agung juga dinilai sewenang-wenang menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Tom Lembong menyesalkan Kejaksaan Agung tak memberikan kesempatan kepada Tom Lembong untuk menunjuk kuasa hukum saat penetapan tersangka. Kejaksaan Agung dinilai sewenang-wenang dan tak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tak hanya itu, kubu Tom Lembong juga menyoroti soal penahanan kliennya yang dianggap tak didasari pada alasan yang sah menurut hukum, baik syarat objektif maupun subjektif penyidik. Penetapan tersangka Tom Lembong juga dinilai tak didasari pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Segala sesuatu setelah Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kalau selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan, maka penetapan tersangkanya tetap tidak sah. Karena itu kan sudah mundur berarti. Kan ini pemahamannya bahwa menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita lihat tanggal-tanggalnya. Karena kan kita dengar kemarin kan setelah kami mengajukan pra-peradilan, lalu ada beberapa yang diperiksa. Ada sekjen, ada dirjen. Itu artinya diperiksanya setelah Pak Tom sebagai tersangka, bukan sebelum. Gitu. Ini juga kita akan lihat nanti persidangan. Ya. Kubu Tom Lembong juga mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR RI yang mempertanyakan kasus Tom Lembong kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pekan lalu. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyebut Jaksa Agung tak menjawab secara detail duduk perkara kasus Tom Lembong. Karena ini kan pertanyaan publik, mereka cerminan dari masyarakat yang selama ini bertanya-tanya. Nah, ternyata dalam persidangan di Komisi 3 pun, pihak kejaksaan tidak bisa menjelaskan secara detail kemarin itu. Jaksa Agung hanya mengatakan bahwa ini bukan politik. Tapi hal-hal yang lebih detailnya tidak bisa dijelaskan. Bahkan katanya akan diadakan sidang tertutup. Tapi sampai kapan dan itu kita juga tidak tahu. Apakah betul ada atau tidak juga tidak tahu. Artinya betul bahwa saat ini masyarakat kita betul-betul ingin dilakukan pemeriksaan ini secara transparan. Terbuka saja. Terbuka saja. Jangan ada kesan ini ditutup-tutupin. Supaya kita bisa menilai apakah betul yang dimaksud oleh rekan saya tadi Pak Dodi sudah terpenuhi atau tidak. Kalau memang sudah terpenuhi, ya kita akan ikutin jalan proses persidangan seperti biasa. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya dihentikan sampai di sini. Adapun sidang berikutnya digelar Selasa 19 November 2024 besok dengan agenda jawaban dari termohon Kejaksaan Agung. Kubu Tom Lembong bakal hadirkan 5 orang saksi ahli bidang perdagangan, administrasi negara, serta ahli hukum pidana. Kubu Tom Lembong juga meminta kliennya untuk hadir dalam sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.